monoton murni. Artinya f itu akan naik saja atau f itu akan turun saja. Nah, kita perhatikan grafik fungsi y sama dengan sin x, karena kita akan bahas fungsi balikan trigonometri. Nah, di sini grafiknya sudah digambar, bisa dilihat. Nah, bahwa fungsi y sama dengan sin x itu fungsinya tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Ada yang turun, kemudian naik lagi, ada yang turun lagi, dan naik lagi. Di sini artinya y sama dengan sin x itu tidak monoton murni. Kemudian lihat lagi grafik fungsi y sama dengan cos x. Y sama dengan cos x juga sama. Lihat dari min 3/2. Dari min 3/2 dia turun sampai di min pi. Dia turun sampai di min pi, kemudian naik sampai 0. Naik sampai 0. Kemudian turun lagi di titik pi, kemudian naik lagi. Nah, artinya dia monoton murni. Namun demikian tidak berarti fungsi trigonometri tidak punya balikan. Kita bisa lihat bahwa dari min pi sampai ke 0 untuk fungsi cos ini, cos x ini, itu dia naik, dan dari 0 sampai pi dia turun. Dari kondisi ini kita bisa membuat definisi dari fungsi balikan trigonometri dengan memberi batasan untuk daerah asalnya. Nah, bisa diperhatikan selanjutnya ini adalah grafik y sama dengan tan x. Bisa diperhatikan ini grafiknya. Ini juga grafik y sama dengan secant x. Nah, kita lanjut ke definisi fungsi balikan. Nah, di sini definisi fungsi balikan untuk y sama dengan sin x dengan memberi batasan min pi per 2 sampai pi per 2. Perhatikan kembali grafik yang di slide sebelumnya, y sama dengan sin x, atau yang di buku juga sudah ada di buku kalkulus. Nah, min pi per 2 sampai pi per 2 bahwa fungsi itu naik, maka dia bisa dibuat fungsi balikannya y sama dengan sin x jika dan hanya jika x sama dengan sin min 1y, artinya balikannya adalah x sama dengan sin min 1y. Nah, untuk cos x kita lihat dari 0 sampai pi, dia turun fungsinya. Juga bisa dibuat balikan. Balikannya adalah x sama dengan cos min 1y jika dan hanya jika y sama dengan cos x dengan batasan daerah 0 sampai pi. 0 sampai pi. Begitu juga dengan y sama dengan tan x. Maka balikannya adalah x sama dengan tan min 1y. Dia monoton murni untuk x besar dari min pi per 2 dan kecil dari pi per 2. Untuk y sama dengan secant x bahwa dia monoton antara 0 sampai pi kecuali di pi per 2. Dengan demikian, y sama dengan secant x punya inverse yaitu x sama dengan secant min 1y. Nah, berikutnya kita perhatikan 4 identitas penting yang kita butuhkan untuk membahas soal-soal terkait fungsi balikan trigonometri. Nah, identitas pertama yaitu kita menggunakan gambar segitiga ini, di mana sudutnya adalah fungsi inverse dari cos min 1x. Yang sisi miringnya itu adalah 1, sisi datarnya itu adalah x, dan sisi tegaknya adalah akar 1 dikurang x kuadrat. Perlu diingat bahwa nilai sin theta itu depan per miring, sehingga theta itu cos min 1x, maka sin tetanya itu adalah sin cos dikali cos min 1x sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Nah, untuk buktinya dari identitas sudut dalam trigonometri kita ketahui bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Untuk daerah yang dibatasi dari 0 sampai theta, maka sin theta itu adalah akar 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, sekarang diandaikan tetanya itu cos min 1x. Dari gambar kita ketahui bahwa cos dikali cos min 1x itu adalah x. Sehingga kita dapatkan sin kali cos min 1x sama dengan akar
1 dikurang cos kuadrat dikali cos min 1x, maka didapat akar 1 dikurang x kuadrat. Berikutnya, kita lihat identitas kedua adalah cos sin min 1x sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Buktinya, andaikan tetanya itu sama dengan sin min 1x. Dari gambar perhatikan, sin dikali sin min 1x sama dengan x. Maka, cos dikali sin min 1x itu didapat akar 1 dikurang sin kuadrat dikali sin min 1x. Maka hasilnya adalah akar 1 dikurang x kuadrat. Dari yang ini kita masih menggunakan persamaan identitas sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Selanjutnya identitas yang ketiga yaitu tangan dikali tangan min 1x sama dengan x. Yang kita lihat itu adalah sekan dikali tangan min 1x. Kita menggunakan persamaan sudut sekan kuadrat theta sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat theta. Nah, theta sama dengan tangan min 1x. Dari gambar kita ketahui tangan dari tangan min 1x itu sama dengan x, sehingga sekan dikali tangan min 1x sama dengan akar 1 ditambah tangan kuadrat dikali tangan min 1x. Itu didapat menjadi akar 1 ditambah x kuadrat. Identitas yang keempat dengan sisi tegaknya itu adalah akar x kuadrat dikurang 1. Sisi miringnya itu adalah x dan sisi datarnya itu adalah 1. Dengan menggunakan Pitagoras. Dengan cara yang sama seperti tadi kita dapatkan tangan dikali sekan min 1x sama dengan akar x kuadrat min 1 jika x-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk minnya, min akar x kuadrat min 1 untuk x kecil dari atau sama dengan min 1. Nah, ini adalah identitas penting dari yang tadi kita bahas. Berikutnya, kita akan melihat turunan dari fungsi balikan trigonometri. Sebelumnya kita ingat kembali turunan dari fungsi trigonometri ada 6. Yang pertama itu adalah y sama dengan sin x. Kita sudah tahu bahwa turunan dari fungsi y sama dengan sin x adalah cos x. Y sama dengan cos x, turunannya adalah min sin x. Y sama dengan tan x, itu turunannya adalah sekan kuadrat x. Yang keempat, y sama dengan kotangen x, itu turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Yang selanjutnya, y sama dengan sekan x, itu turunannya adalah sekan x dikali tan x. Yang terakhir, y sama dengan kosekan x, itu turunannya adalah min kosekan x dikali kotangen x. Berikutnya, kita lihat turunan dari fungsi balikan trigonometri yang pertama. Y sama dengan sin min 1x, maka turunannya adalah y sama dengan 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Nah, kita lihat kenapa kok turunannya 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Kita buktikan y sama dengan sin x itu akan sama dengan x sama dengan sin y. Lalu x sama dengan sin y ini kita turunkan kedua ruas. Turunan dari x adalah 1 dan turunan dari sin y adalah cos y. Lalu yang y ini kita turunkan terhadap x dx. Kita ganti y ini dengan sin min 1x. Ini kita ganti. Lalu dx sin x sin min 1x. Nah, 1 sama dengan dari identitas penting tadi bahwa cos dikali sin min 1x itu adalah akar 1 dikurang x kuadrat kali dx sin x. Dari sini kita dapatkan dx sin min 1x itu
adalah 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Selanjutnya, kita lihat turunan dari Y sama dengan cos min 1X. Turunannya apa? Y sama dengan cos min 1X itu jika dan hanya jika X sama dengan cos Y. Lalu turunkan kedua ruas. Kita turunkan X itu adalah 1, turunan dari cos itu adalah min sin Y, lalu turunan Y terhadap X dx Y. Kemudian kita ganti Y dengan cos min 1X. Dari persamaan, min 1 kali cos min 1X itu adalah min akar 1 dikurang X kuadrat dx cos min 1X. Sehingga kita dapatkan dx dari cos min 1X itu adalah min 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Untuk X besar dari min 1 kecil 1. Nah, yang ketiga adalah Y sama dengan tangan min 1X. Turunannya apa? Sama seperti tadi, Y sama dengan tangan min 1X jika dan hanya jika X sama dengan tangan Y. Kita bekerja di X sama dengan tangan Y. Kita turunkan kedua ruas, X turunan 1, tan Y itu turunannya adalah sekan kuadrat Y, lalu kita turunkan Y terhadap X. Kita peroleh sekan kuadrat dikali tangan min 1X dx tan min 1X itu kita peroleh menjadi 1 ditambah X kuadrat kali dx tangan min 1X ini. Sehingga turunan dari tangan min 1X itu adalah 1 per 1 ditambah X kuadrat. Selanjutnya, turunan fungsi balikan trigonometri yang keempat. Turunan dari Y sama dengan sekan min 1X, turunannya apa? Y sama dengan sekan min 1X jika dan hanya jika X sama dengan sekan Y. Dengan cara yang sama, kita turunkan kedua ruas. Turunan X itu 1, sekan Y adalah sekan Y tan Y dx Y. Kita ganti Y-nya jadi sekan kali sekan min 1X tan kali sekan min 1X dx sekan min 1X. Lalu kita dapatkan dia dari sekan X itu X dikali akar X pangkat 2 min 1 dx sekan min 1X. X itu dikali min 1 dari persamaan tadi yang keempat kita dapatkan, sehingga 1 sama dengan harga mutlak X dikali akar X kuadrat min 1 dx sekan min 1X. Lalu dari sini kita dapatkan turunan dari sekan min 1X itu adalah 1 per harga mutlak X dikali akar X kuadrat min 1. Nah, itu turunan. Lalu kita akan lihat integralnya. Nah, kita perhatikan turunan dari cos dan sin itu hanya berbeda tanda saja. Yang cosnya itu min, sinnya plus. Maka yang kita lihat dari yang ketiga saja. Dx dari sin min 1X tadi kita dapatkan bahwa 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Maka integralnya adalah anti turunan. Kalau turunannya seperti itu, maka integralnya dari 1 per akar 1 min X kuadrat dx itu adalah sin min 1X ditambah C. Yang kedua, karena sin dan cos hanya berbeda tanda, maka kita tidak cari integral dari cos. Berikutnya kita cari integral dari tangan min 1X. Turunan dari tangan min 1X adalah 1 per 1 ditambah X kuadrat. Tadi sudah kita dapatkan, maka integral dari 1 per 1 tambah X kuadrat dx itu adalah tangan min 1 X ditambah C. Lalu dx sekan min 1X itu adalah 1 per harga mutlak X akar X kuadrat min 1, maka integral dari 1 per X akar X kuadrat min 1 dx itu sama dengan sekan min 1 harga mutlak X ditambah C.
Nah, demikian kita sudah menyelesaikan turunan dan integral dari fungsi balikan trigonometri. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal terkait fungsi balikan trigonometri. Nah, di sini saya menyediakan beberapa soal. Yang pertama itu, nyatakan theta dalam X dengan menggunakan fungsi balikan trigonometri. Sin min 1, cos min 1, tangen min 1, dan sekan min 1. Di sini saya sudah menyediakan gambar. Kita lihat gambar. Sisi tegaknya itu dibagi menjadi 2. ABD, BD-nya itu 2. AB-nya itu dimisalkan R. Lalu ABC, DC-nya itu 3. Sementara AC-nya itu dimisalkan X. Yang ditanyakan itu adalah theta pada pada sudut CAD. Ini CAD. Kalau kita lihat di gambar, sudut CAB itu adalah beta, sudut DAB itu adalah alfa. Maka dari gambar kita ketahui bahwa sudut B sama dengan sudut theta ditambah sudut alfa. Lalu untuk mendapatkannya kita cari nilai AB. Kita misalkan nilai AB itu R. Kita tahu R ini kita gunakan Pitagoras. X kuadrat kurang 5 kuadrat. Ini. Maka tan beta sama dengan 5 per akar X kuadrat ditambah 25. Untuk betanya sama dengan tangen min 1 dikali 5 per akar X kuadrat ditambah 25. Nah, untuk tan alfanya itu sama dengan 2 per akar X kuadrat dikurang 25. Maka alfanya didapat tangen min 1 dikali 2 per akar X kuadrat dikurang 25. Nah, sehingga diperoleh theta sama dengan beta dikurang alfa. Tetanya didapat tangen min 1 dikali ini dan dikurang tangen min 1 dikali 2 per akar kuadrat dikurang 5. Selanjutnya saya akan soal yang kedua, yaitu tentukan nilai cos cos min 1 4/5 ditambah sin min 1 12/3. Nah, bentuk ini adalah cos X tambah Y. Ingat kembali rumus cos X tambah Y sama dengan cos X cos Y dikurang sin X sin Y. Selanjutnya kita cari satu-satu. Cos X cos Y kita masukkan nilainya. Cos min 1 4/5 dikali cos sin min 1 12/3. Itu dapat hasil cos jadi 4/5. Kosin itu ingat lagi persamaan identitas yang keempat tadi, bahwa akar 1 dikurang 12 per 13 pangkat 2. Itu didapat 4/5 dikali 15 per 3. Dapat hasilnya yang terakhir adalah 4/13. Nah, yang selanjutnya sin X sin Y. Sama juga sin cos 4/5 dikali sin min 1 12/3, maka dapat hasilnya yang 36/65. Sehingga digabungkan menjadi cos min 1 4/5 ditambah sin min 1 12/3, didapat hasilnya menjadi 16/65. Nah, soal selanjutnya kita lihat soal turunan. Y sama dengan E pangkat tan X. Ini sama dengan bentuknya menjadi Y sama dengan E pangkat U. Di sini kita misalkan U sama dengan tan X. Maka dxu sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga Y sama dengan E pangkat U, turunan Y aksennya itu sama dengan E pangkat U dxu sama dengan E pangkat tan X dikali sekan kuadrat X. Untuk soal selanjutnya itu Y aksennya sama dengan Y sama dengan min ln
kosekan X ditambah kotangen X. Untuk Y aksennya sama dengan min 1 per kosekan X ditambah kotangen X dikali min kosekan X kotangen X ditambah min kotangen kuadrat X. Nah, diperoleh min 1 per kosekan X ditambah kotangen X dikali min kotangen X dikali kosekan X ditambah kotangen X. Itu bisa dihilangkan kosekan X ditambah kotangen X, maka hasil akhirnya adalah kotangen X. Jadi Y aksen dari soal itu adalah kotangen X. Selanjutnya satu soal lagi tentang turunan, yaitu Y sama dengan tangen cos min 1X itu sama dengan bentuknya menjadi Y sama dengan tan U. Kita misalkan U-nya itu menjadi cos min 1X, maka dxU-nya min 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Sebelumnya kita sudah mencari turunan dari cos min 1X. Sehingga Y aksennya menjadi secant kuadrat U dxU. Kita masukkan U-nya menjadi tan min 1X, maka secant kuadrat tan min 1X dxU-nya tadi sudah min 1 per akar 1 dikurang X kuadrat, maka didapat min secant kuadrat kali tan min 1X per akar 1 dikurang X kuadrat. Berikutnya saya akan bahas materi mengenai soal integral. Yang pertama itu integral tentu yang batasnya 0 sampai pi per 2. Sin theta d theta per 1 tambah cos kuadrat theta. Kita misalkan U sama dengan cos theta, sehingga du sama dengan min sin theta d theta, kemudian U kita masukkan sin theta d theta per 1 ditambah cos kuadrat theta menjadi min, kita keluarkan minnya jadi min du per 1 tambah U kuadrat. Maka tetanya 0, U-nya 1, dan tetanya 1, U-nya 0 ini. Sehingga dia ini menjadi negatif, maka negatif. Dan yang ini kan menjadi positif. Dari 1 0 lalu kita jadikan 0 1. Nih, dari 1 0 jadi 0 1. Maka dia positif, lalu masukkan ini, sehingga bentuk integral dari ini adalah tan min 1, U batasnya adalah 0 1, kita masukkan batas-batasnya sehingga hasil akhirnya adalah pi per 2. Nah, selanjutnya saya akan bahas soal integral yang terakhir, yaitu integral dari E pangkat X dx per 1 tambah E 2X. Misalkan ini adalah integral tak tentu, tak punya batas. Nah, misalkan U-nya itu sama dengan E pangkat X, maka du-nya sama dengan E pangkat X dx. Nah, jadi sehingga integral itu kita ganti menjadi ini. Integral dari soalnya ini kita bisa ganti menjadi seperti ini. Nah, sama seperti tadi bahwa tan min 1U tambah C, yaitu hasil akhirnya menjadi tan min 1 pangkat E pangkat X ditambah C.